Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkanlah, nama saya Linus Wandagau SPD dengan NIM A9422400153. Mahasiswa PPG guru tertentu piloting 1 periode 2 tahun 2025. Program studi pendidikan biologi di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Beoga dengan materi struktur dan fungsi bagian-bagian pada tumbuhan. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Apa kabar kalian? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Jadi Pak Guru minta ketua kelas pimpin kita berdoa. Terima kasih ya, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPA biologi, yaitu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini masuk? Ada yang tidak masuk? Ada ya? Berapa orang? Ya, 2. Oke, 2 orang tidak masuk. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, lagu wajib nasional ya, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, Pak Guru minta Anis silakan maju ke depan dan pimpin kita. Sekarang coba kalian perhatikan di sekitar lingkungan sekolah kita ada makhluk hidup apa saja? Hewan. Apa? Ada makhluk manusia. Ada apa? Hewan. Ada hewan. Ada apa lagi? Tumbuhan. Baik, ada tumbuhan. Baik, di sekitar lingkungan kita ada makhluk hidup, yaitu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang apa kesamaan manusia, hewan, dan tumbuhan? Apa kesamaannya? Sama-sama makhluk hidup. Sama-sama makhluk hidup. Bagus, pintar. Nah, sekarang apa perbedaan manusia, hewan, dan tumbuhan? Apa perbedaannya? Tumbuhan membuat makanannya sendiri, sedangkan manusia dan hewan hidup bergantung pada tumbuhan. Oke. Jadi perbedaannya di sini ya, tumbuhan membuat makanannya sendiri, sedangkan
manusia dan hewan hidup bergantung pada tumbuhan. Bagus. Nah, jadi topik materi pembelajaran kita hari ini adalah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sekali lagi, topik materi pembelajaran kita hari ini adalah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mengidentifikasi organ pada tumbuhan. Yang kedua, kalian menjelaskan fungsi masing-masing organ pada tumbuhan. Yang ketiga, kalian menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk laporan atau presentase sederhana. Yang berikut, kalian menumbuh rasa ingin tahu dan peduli terhadap lingkungan. Baik. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan mengamati tumbuhan. Yang berikut adalah membuat proyek. Kemudian yang ketiga adalah diskusi dan presentasi kelompok. Kemudian yang terakhir adalah tes evaluasi. Ya, yang pertama adalah penilaian sikap kalian. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan dari evaluasi. Kemudian yang berikut adalah penilaian keterampilan dari pengerjaan LKPD. Nah, anak-anak yang sekalian, dengan kamu belajar serius, maka ilmu akan 10 kali lipat lebih maju. Jadi, kita ikutilah pembelajaran hari ini dengan serius. Oke. Sebelumnya kalian siapkan alas tulis kalian di atas meja. Mau mulai pembelajaran kalian. Oke, sudah siap semua? Nah, baik. Sebelum kita memulai, kita jalan sedikit dulu ya. Dimulai. 1, 2, 3. Baik, silakan dulu kembali. Nah, sekarang kira-kira siapa yang bisa menjelaskan bagian-bagian tumbuhan? Ya. Kira-kira yang antara kalian siapa yang bisa menjelaskan? Oke, baik, maju ke depan. Ini apa? Terus? Ini batang, ini akar, ini daun, ini buah. Ada yang ini bunga. Baik, bagus. Baik, ada? Ada yang mau menjelaskan bagian-bagian bunga? Sudah ya? Baik, bagus, pintar. Sekali lagi tepuk tangan. Selanjutnya, Pak Guru akan menjelaskan bagian-bagian dari tumbuhan serta fungsinya. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang memiliki tubuh seperti yang berfungsi mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan keberlangsungan hidup. Nah, struktur tubuh terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, di dalam buah terdapat biji. Baik, seperti ini. Kalian perhatikan. Ini apa tadi? Oke, ini akar ya. Nah, ini akar. Ini akar. Ini bagian akar ya. Kalau yang ini batang. Nah, ini batang. Kalian lihat, perhatikan di sini. Ini batang ya. Kemudian yang ini daun. Yang ini daun ya. Kemudian yang ini bunga. Ya, bunga.
Betul, yang ini bunga. Kemudian yang ini apa? Buah. Oke. Jadi tumbuhan ini terdiri dari, pada umumnya tumbuhan ini terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah. Nah, di dalam buah terdapat biji. Jadi, nah, Pak Guru akan menjelaskan, akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Jadi akar adalah bagian tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Oke, fungsi utama akar adalah menyerap air dan mineral dari tanah. Oke, yang berikut adalah menopang dan menambah tumbuhan ke tanah. Fungsi yang berikut adalah menyimpan cadangan makanan. Jadi fungsi akar yang berikut adalah menyimpan cadangan makanan. Nah, pada akar tertentu seperti wortel, singkong, dan umbi-umbian. Nah, itu umbi-umbian. Kemudian nomor 2, batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan fungsinya menopang daun, bunga, dan buah. Ya, yang berikut mengangkut air mineral dari akar ke daun melalui pembuluh yang disebut dengan silen, pembuluh angkut ya. Kemudian yang berikut adalah mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan melalui floem. Ya, melalui floem ya. Jadi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ini ke seluruh bagian tumbuhan melalui floem. Oke. Berikut daun. Daun adalah organ utama tumbuhan yang biasanya berwarna hijau. Karena mengandung klorofil. Jadi tumbuhan ini berwarna hijau karena mengandung klorofil. Oke. Jadi daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis artinya membuat makanan. Tumbuhan membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Itu yang disebut dengan fotosintesis. Fungsi yang berikut adalah tempat penguapan air atau transpirasi. Nah, fungsi daun yang berikut adalah tempat pertukaran gas, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Biasa dilambangkan CO2 dan O2. Oksigen dan karbon dioksida. Baik, berikut bagian bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan berbunga. Bunga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan. Fungsi yang berikut adalah menghasilkan biji dan buah sebagai hasil reproduksi. Nah, itu bunga. Kemudian yang berikut adalah buah. Buah terbentuk dari ovarium. Ovarium itu bakal buah setelah terjadi pembuahan. Nah, buah berfungsi untuk melindungi biji. Nah, jadi buah ini berfungsi untuk melindungi biji yang ada di dalam buah ini. Buah. Yang berikut adalah menyimpan cadangan makanan. Contohnya seperti apel, mangga, pepaya, buah apa lagi? Buah jeruk, buah apa lagi? Buah ya, buah mangga, rambutan, nenas, jambu. Nah, jadi buah itu fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi cadangan makanan yang disimpan berupa buah-buahan yang tadi kalian sebutkan itu seperti mangga dan lain-lain.
itu cadangan makannya menyimpan di situ, sehingga kita bisa konsumsi buah-buahan tadi, cadangan makanan tadi. Oke. Yang berikut adalah membantu penyebaran biji. Ya. Jadi fungsi buah yang berikut adalah membantu penyebaran biji. Nah, jadi penyebaran biji ini bisa berupa bantuan hewan, kemudian air, angin. Hewan misalnya kelelawar membawa buah, kemudian kasih jatuh di tempat lain, dia bisa tumbuh di situ. Ya, itu bisa bantuan hewan. Kalau dengan manusia dengan sengaja bisa kita bawa buah tanam di kebun. Kemudian penyebaran buah juga bisa melalui air. Nah, buah yang jatuh di pinggiran sungai terbawa air arus lalu tumbuhnya di tempat lain. Oke, yang berikut biji. Biji ada di dalam buah ini. Oke, biji adalah bagian dari tumbuhan yang terbentuk dari ovulum. Ovulum sama dengan bakal biji. Ya, bakal biji. Dan mengandung calon tumbuhan baru. Nah, biji berfungsi untuk sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang fungsi yang berikut adalah menyimpan cadangan makanan untuk pertumbuhan awal. Ya. Jadi biji tumbuhan itu berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi biji-bijian, contohnya apa? Biji apa? Kacang. Ya, terus biji kiawas, biji jambu, terus biji rambutan. Nah, jadi biji-bijian. Jadi biji itu juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, untuk pertumbuhan awal embrio. Nah, fungsi biji yang berikut adalah memungkinkan tumbuhan untuk bertahan hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Baiklah anak-anak, kesimpulannya setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi khusus yang saling mendukung dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan keberlangsungan hidup tumbuhan itu sendiri. Nah, untuk memahami struktur dan fungsi tumbuhan penting untuk memahami bagaimana tumbuhan beradaptasi dan berkembang di lingkungan sekitar kita. Baiklah anak-anak, sampai di sini sudah dimengerti? Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Ya, kalau sudah mengerti, kita akan membuat kelompok dan kalian akan kerja kolaborasi dalam kelompok kalian masing-masing ya. Kelompok 1 di sini ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi Bapak sudah siapkan LKPD. Kalian akan kerja diskusi di dalam kelompok kalian masing-masing. Lalu kalian akan presentasikan di depan kelas. Itu Pak Guru akan bagikan kepada kalian LKS-nya. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, ini tumbuhannya Harus bisa ini. Petunjuknya, jadi tujuannya itu mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Jadi fungsi bagian-bagian tumbuhan itu kalian diskusikan dan tulis. Kemudian petunjuk, kalian perhatikan situ petunjuk nomor 1 ya. Amati tumbuhan yang sudah disediakan itu
Kemudian identifikasi bagian-bagian utama tumbuhan. Kemudian petunjuk yang berikut adalah diskusikan dengan kelompokmu fungsi dari masing-masing tumbuhan tersebut. Nah, lalu yang berikut isilah tabel di bawah itu berdasarkan hasil pengamatan kalian. Berdasarkan hasil pengamatan kalian itu kalian isi. Kelompok satu boleh maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya. Baik, beri upload buat kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 2, ayo. Ya, kita membawa. Baik, bagus. Kelompok 2 sudah presentasikan, berikan upload buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ini dari kelompok lain ada apa? Katanya, ya kalau tidak ada berikan upload yang meriah buat kelompok 3. Baiklah, kalian sudah presentasikan hasil diskusi kalian di dalam kelompok kalian masing-masing, dan mungkin yang presentasinya sudah bagus, kekurangan. Jadi yang kelompok 3 sudah bagus, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang kedua kelompok 1. Baik, jadi sesuai dengan hasil diskusi kalian di kelompok kalian masing-masing. Jadi yang kalian diskusikan dalam kelompok kalian itu bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Sehingga selanjutnya kami akan evaluasi sejauh mana Pak Guru akan melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang Pak Guru ajarkan. Jadi ini ada soal evaluasi yang Pak Guru siapkan. Semua ada 10.
Ya kalau sudah bisa kumpul. Baik, sudah semua? Sudah. Baik, kami sudah lalui beberapa tahapan dan apa perasaan kalian hari ini? Senang? Bagaimana? Perasaan kalian hari ini bagaimana? Baik. Apa yang kamu pelajari hari ini? Ya, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan dan fungsi. Ya. Jadi yang kita pelajari hari ini bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Baik. Nah, anak-anakku, tumbuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita karena menyediakan sumber makanan. Oleh karena itu kita perlu menjaga dan melindungi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, untuk selanjutnya, anak-anakku, kalian pelajari tumbuhan yang ada di sekeliling kalian dan tuliskan bagian-bagian dari tumbuhan seperti tadi kalian pelajari. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang proses fotosintesis. Fotosintesis ya. Jadi kalian pulang dan kalian pelajari tentang bagaimana tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Oke, jadi untuk sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita akan berdoa. Namun sebelumnya kita yel-yel dulu, yel-yel. Ya, yel-yel dulu ya. Berdiri. Baik, terima kasih. Siapa? Arson sudah pimpin kita berdoa bagus. Tepuk tangan untuk Arson. Teman-teman yang lain. Baik, mungkin perjumpaan kita pada hari ini sampai di sini. Dan kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Sekian dan